Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, benarkah pemegang kartu KIP kuliah peluang diterimanya lebih kecil di seleksi mandiri? Mana saja PTN yang masih membuka pendaftaran jalur sarjana terapan? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat info dan strategi keren menaklukkan PTN. Pejuang PTN, ada yang menarik dari data pendaftar di seleksi mandiri UNER 2021, yaitu diikuti 10.444 peserta, 3.003 diantaranya merupakan pendaftar pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini artinya hampir sepertiga peserta mandiri UNER adalah pejuang PTN yang tidak akan membayar uang pangkal atau gratis. Begitupun dengan UKT-nya. Bisa jadi pendaftar seleksi mandiri di PTN lain jumlah pemegang KIP kuliah juga tak sedikit. Lantas, bagaimana peluang pendaftar pemegang KIP kuliah di seleksi mandiri? Akan lebih besar atau justru peluang diterimanya lebih kecil? Berikut analisanya. Seperti kita tahu bahwa membedakan secara umum antara SNMPTN dan SBMPTN dengan seleksi mandiri adalah di biaya, baik UKT maupun uang pangkal. Di SNMPTN dan SBMPTN tanpa uang pangkal dan UKT-nya murah. Sayangnya, kuota untuk jalur yang memihak rakyat ini lebih sedikit dibanding jalur mandiri. SNMPTN hanya 20% kuotanya dan SBMPTN 30%. Itu untuk PTN berbadan hukum atau PTN BH. Untuk PTN BH ini seleksi mandirinya bahkan hingga 50%. Sementara seleksi mandiri memakai uang pangkal dan biaya UKT-nya lebih mahal. Terkecuali memang untuk CBT UGM dan SIMAK UI yang reguler. Pejuang PTN, seleksi mandiri terutama untuk prodi-prodi favorit seperti Fakultas Kedokteran dijadikan ajang cari duit di banyak PTN. Bahkan terkesan PTN-PTN itu ugal-ugalan memakai aji mumpung mencari uang di seleksi mandiri. Ada pula yang tega di tengah pandemi COVID, di mana orang tua pejuang PTN ekonominya banyak yang melorot, PTN justru menaikkan uang pangkalnya. Misalnya Universitas Diponegoro yang tahun lalu uang pangkal Fakultas Kedokteran masih di kisaran 100 hingga 150 juta, untuk seleksi mandiri tahun ini menjadi 200 hingga 250 juta. Luar biasa teganya. Nyaris naik 100%. Lantas, adakah pengaruh besaran uang pangkal yang disanggupi dengan peluang diterima? Jelas ada. Pasti PTN dengan klasik akan menjawab bahwa diterimanya seseorang berdasar nilai, bukan uang pangkal. Benarkah demikian? Mari kita bongkar. Misal, nilai pendaftar untuk Fakultas Kedokteran yang sama, anggap aja 750, ada 25 orang. Di nilai itu cukup 2 orang yang diterima. Bagaimana PTN akan memilihnya kalau bukan dari
besaran uang pangkal yang disanggupi? PTN tentu lebih senang yang nilai 750 dengan kesanggupan uang pangkal 250 juta daripada pemilik nilai 750 tapi hanya sanggup uang pangkal 200 juta. Dalam kasus seperti itu, lantas bagaimana nasib pejuang PTN pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah di seleksi mandiri? Anggap nilainya sama, 750, tapi 0 uang pangkal, 0 UKT. Kira-kira PTN akan memilih yang mana? Kalian tentu mudah menjawabnya. Bagaimana bila pemegang KIP kuliah nilainya misalnya 800 ohm? Peluangnya lebih besar dari yang nilainya 750, tapi uang pangkalnya 250 juta. Benar. Tapi mana ada nilai UTBK setinggi itu nyasar beredar di seleksi mandiri Fakultas Kedokteran? Kalau toh ada, jumlahnya juga sangat sedikit. Itu artinya peluang pemegang KIP kuliah di seleksi mandiri dengan prodi favorit akan lebih kecil. Penjelasan Om di atas, kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Lantas bagaimana agar peluang diterimanya besar di seleksi mandiri? Solusinya menurut Om adalah dengan terjun payung, yakni pilihlah prodi yang passing grade-nya jauh di bawah skor UTBK yang kalian miliki, agar kalian berada di zona aman, yaitu dinilai di atas rata-rata diterima, agar tidak ada peluang PTN membandingkan yang akan gratis uang pangkal dengan pejuang PTN yang berani memasang uang pangkal paling tinggi. Demikian ya pejuang PTN, semoga bermanfaat. Oh ya, ada informasi penting bahwa ada beberapa PTN yang masih membuka pendaftaran untuk sarjana terapan. Di antaranya Unpad. Pendaftarannya sampai 5 Juli 2021, ujiannya 15 Juli, pengumumannya 22 Juli 2021. Kemudian Undip untuk sarjana terapan, pendaftarannya 1 Mei sampai 8 Juli, ujiannya 11 Juli, pengumumannya 16 Juli 2021. Berikutnya ITS, pendaftaran sarjana terapan 1 sampai 9 Juli, pengumumannya 16 Juli. Silakan dimanfaatkan ya. Sarjana terapan tak kalah keren dengan S1 kok. Justru sarjana terapan siap kerja. Belajarnya juga 4 tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.